Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh dengan rahasia, pengkhianatan, dan keberanian menghadapi kebenaran. Kisah tentang juragan tebu dan pembantunya yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar, membawa dampak besar bagi keluarga dan desa mereka. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian pernah mengalami atau mendengar cerita serupa? Saya sangat ingin tahu pandangan kalian. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Langit sore di desa Kedung Kembar perlahan meredup. Angin berhembus pelan menyapu hamparan ladang tebu yang luas, menandai datangnya musim panen. Di balik hamparan hijau itulah berdiri rumah besar bercat putih kusam milik Juragan Arman, seorang pengusaha tebu yang disegani. Hidupnya terbilang mapan. Istrinya bernama Bulastri dikenal sebagai wanita galak namun setia menjaga martabat keluarga. Hari itu, sebuah mobil pick-up berhenti di halaman. Seorang gadis muda turun, mengenakan baju lengan panjang yang mulai pudar warnanya dan menenteng tas ransel lusuh. Namanya Sarti. Usianya baru 19. Dikirim dari kampung sebelah oleh bibinya yang juga kenalan lama Bulastri. Mulai hari ini kamu kerja di sini, kata Bulastri singkat. Tak banyak basa-basi, langsung menyuruh Sarti membersihkan dapur dan kamar belakang. Sarti menunduk, patuh, dan tak banyak bicara. Wajahnya polos, tapi sorot matanya menyimpan kecerdasan yang tak biasa. Juragan Arman kala itu baru pulang dari kebun. Bajunya masih berdebu, wajahnya mengkilat terkena sinar senja. Saat pertama kali melihat Sarti menyapu lantai dapur, langkahnya sempat terhenti sejenak. Gadis itu tampak sangat berbeda dari pembantu-pembantu sebelumnya. Ada semacam kelembutan pada gerak tubuhnya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Malam harinya, Sarti duduk sendiri di beranda belakang. Ia menatap langit sambil memeluk lutut. Juragan Arman yang biasa memeriksa ladang dari belakang rumah, tiba-tiba ikut duduk tak jauh darinya. "Kamu dari mana, Sarti?" tanyanya pelan. "Dari Duku Gamping, Pak," jawab Sarti singkat. Obrolan tak panjang, tapi sejak malam itu, mata Juragan Arman mulai memperhatikan lebih dalam. Ia jadi sering pulang lebih awal. Alasannya ingin makan malam bersama keluarga. Tapi nyatanya, ia lebih sering berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan Sarti memasak sambil menahan senyum. Tak butuh waktu lama hingga keganjilan itu mulai tercium oleh pembantu lama yang sudah lebih dulu bekerja di rumah itu. Mbak Karti, namanya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah di rumah besar itu. Tatapan Pak Arman. Senyum Sarti yang kadang tampak gugup. Dan yang paling aneh, suara tawa lirih yang ia dengar malam-malam dari arah gubuk belakang. Suara tawa yang tak seharusnya ada. Gubuk kecil di ujung ladang tebu itu dulunya hanya tempat menyimpan alat panen dan pupuk. Letaknya cukup jauh dari rumah utama, tersembunyi di balik rimbun daun tebu yang menjulang tinggi. Sejak beberapa bulan terakhir, gubuk itu selalu terkunci rapat. Tak ada yang boleh masuk kecuali Juragan Arman sendiri. Ia berdalih bahwa tempat itu sedang digunakan untuk menyimpan catatan hasil panen yang penting. Namun Mbak Karti, yang sudah 10 tahun mengabdi di rumah itu, tak percaya begitu saja. Ia tahu benar, tak pernah sekalipun juragan menyimpan dokumen penting di tempat sekotor itu. Dan sejak Sarti datang, intensitas Juragan Arman ke gubuk itu makin sering. Terutama saat malam mulai turun. Suatu malam, saat semua orang di rumah sudah terlelap, Mbak Karti terbangun karena ingin buang air kecil. Ketika melintas di dekat dapur, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Pelan-pelan ia membuka jendela dan melihat bayangan 2 orang berjalan menembus barisan tebu. Salah satu sosoknya mengenakan sarung dan peci. Yang satunya lagi memakai kerudung tipis dan baju tidur bermotif bunga. Mbak Karti mengenali postur tubuh mereka dalam sekejap. Itu Juragan Arman dan Sarti. Tanpa suara, mereka menghilang ke arah gubuk. Keesokan harinya, suasana rumah tampak biasa saja. Juragan tetap duduk di teras membaca koran. Bulastri sibuk menyiapkan sarapan, dan Sarti seperti tak terjadi apa-apa, bahkan sempat bercanda kecil dengan pembantu lainnya. Namun malam-malam berikutnya, kejadian yang sama terus berulang. Mbak Karti akhirnya memutuskan untuk mengendap mendekati gubuk pada malam kelima. Ia sembunyi di balik pohon pisang besar tak jauh dari sana. Nafasnya ditahan, telinganya menajam, matanya tak berkedip. Dari celah papan gubuk yang lapuk, terlihat samar sosok Juragan Arman sedang duduk sangat dekat dengan Sarti. Mereka tertawa kecil, lalu hening, sebelum terdengar bisikan-bisikan yang terlalu lembut untuk dipahami.
Satu-satunya yang jelas adalah cara juragan menatap Sarti dengan pandangan yang tak biasa. Pandangan yang selama ini hanya dilihat Mbak Karti ketika juragan menatap istrinya saat baru menikah. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhenti. Waktu seakan melambat ketika suara sesuatu terjatuh terdengar dari dalam gubuk. Mbak Karti menutup mulutnya sendiri agar tak menjerit. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai bergetar. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang berjalan di luar kendali. Beberapa hari berlalu. Desa Kedung Kembar kembali tenang, tapi di dalam rumah besar itu, aroma rahasia mulai menebal. Sarti tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Juragan Arman pun tak menunjukkan gelagat aneh di hadapan istrinya. Namun, yang tak mereka tahu, ada mata lain yang mulai mengintai. Namanya Tovan. Anak kedua Juragan Arman dan Bulastri, berumur 22 tahun, baru saja pulang dari Yogyakarta setelah putus kuliah. Tovan sejak kecil dikenal pendiam, tapi kecerdasannya luar biasa. Ia hobi elektronik, kamera, dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pengintai. Saat kembali ke rumah, ia merasa ada yang ganjil. Wajah ibunya murung, pembantu lama sering terlihat berbisik sendiri, dan ayahnya tampak terlalu senang berada di rumah. Tovan tak butuh waktu lama untuk menaruh curiga. Ia memasang kamera kecil seukuran kancing baju di beberapa titik tersembunyi, termasuk di dapur dan pintu belakang yang mengarah ke ladang. Kamera itu tersambung ke laptop miliknya di kamar. Ia tidak pernah menyangka, hanya 2 malam setelah kamera terpasang, ia akan menemukan hal yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Pada rekaman malam itu, terlihat jelas sosok ayahnya berjalan cepat ke arah dapur. Beberapa menit kemudian, muncul Sarti, mengenakan daster biru muda dan sandal jepit. Mereka tidak berbicara, hanya saling menatap, lalu bersama-sama menyusuri lorong gelap menuju gubuk belakang. Tovan menekan jeda pada video. Tangannya gemetar. Ia tahu benar arah yang dituju, dan siapa orang-orang dalam rekaman itu. Tapi rasa marahnya tak langsung meledak. Ia justru semakin penasaran. Ada apa sebenarnya di gubuk itu? Esok malamnya, ia memasang satu kamera tambahan di pohon kelapa tak jauh dari gubuk. Kamera itu dilengkapi night vision. Ia menunggu dari dalam kamar, memperhatikan layar laptop sambil menahan amarah dan rasa ingin tahu yang mendesak. Pukul 11:15. Gerbang kecil di belakang terbuka. Sosok ayahnya keluar lagi. Lalu Sarti, dengan langkah pelan. Mereka masuk ke dalam gubuk. Tovan menonton dalam diam. Tapi malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya, Juragan Arman terlihat mencium tangan Sarti sebelum menutup pintu gubuk. Dan ketika pintu menutup, suara kunci diputar dari dalam. Seketika layar laptop Tovan gelap. Kamera di pohon tiba-tiba mati. Tovan bangkit dari kursi. Ia sadar, malam itu bukan hanya dia yang sedang mengintai. Tovan berdiri kaku di depan layar laptop yang kini hanya menampilkan gambar hitam. Kamera utama telah mati. Tak ada sinyal, tak ada suara. Tapi jantungnya masih berdetak kencang, seperti genderang perang yang menggema dalam dada. Ia segera mengenakan jaket dan mengambil senter kecil dari laci. Tanpa menunggu, ia melangkah keluar lewat jendela samping. Angin malam terasa dingin menampar wajahnya. Langkah Tovan perlahan menembus barisan tebu, menyusuri jejak kaki yang masih basah oleh embun. Ia berhenti tepat di dekat pohon kelapa tempat kamera disembunyikan. Dari situ, samar-samar ia melihat cahaya lampu temaram dari celah-celah papan gubuk. Tapi belum sempat ia bergerak lebih jauh, terdengar suara daun bergesekan dari belakang. Tovan, suara pelan itu membuatnya menoleh cepat. Mbak Karti berdiri di sana dengan wajah pucat. Nafasnya memburu, dan tatapannya penuh kecemasan. "Kamu juga ngintai mereka ya?" bisik Mbak Karti. Tovan tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Mereka kini berdiri berdampingan, memperhatikan gubuk dari balik batang pohon pisang yang besar. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka. Juragan Arman keluar lebih dulu, membenahi sarungnya, lalu melihat ke sekeliling dengan waspada. Matanya menatap tajam ke arah ladang. Ia melangkah cepat menuju rumah, tanpa sadar meninggalkan pintu gubuk sedikit terbuka. Sarti muncul beberapa menit kemudian. Rambutnya sedikit berantakan, dan ia menggenggam kain kecil di tangan. Perempuan muda itu berjalan tergesa menuju arah dapur. Tovan dan Mbak Karti menahan nafas. "Ini saatnya," gumam Tovan pelan. Mereka mendekat ke gubuk dengan langkah setenang mungkin. Ketika Tovan mendorong pintunya perlahan,
Engsel kayu tua itu berderit. Bau harum minyak wangi bercampur peluh masih tertinggal di udara. Di dalam, ada tikar tipis, lampu petromaks redup, dan satu bantal kecil. Dan di atas rak bambu, Tovan menemukan kameranya. Dirobek. Kabelnya putus. Lensa dicongkel. Mbak Karti mengangkat selembar kertas kecil yang tertinggal di atas meja kayu. Isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan huruf besar dan tinta merah. Hentikan. Jangan campuri urusan orang tua. Tovan mengepal tangan. Amarah membakar wajahnya. Tapi ia tahu, permainan ini baru dimulai. Juragan Arman ternyata sadar selama ini sedang diawasi. Dan yang lebih mengejutkan, seseorang di rumah itu ikut melindungi rahasia ini. Tovan masuk kembali ke rumah saat dini hari mulai menyelimuti langit. Ia berjalan pelan melalui lorong menuju kamarnya, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara pelan dari ruang tamu. Lampu kecil masih menyala, dan di sana, Bu Lastri duduk sendirian sambil menatap kosong ke arah pintu depan. "Tovan, kamu dari mana?" tanya ibunya tanpa menoleh. Tovan kaku. Nafasnya tercekat. "Jalan-jalan, Bu," jawabnya singkat. Ibu tetap diam. Lalu ia menoleh perlahan, dan di matanya terlihat sembab yang belum kering. "Tovan," lanjutnya, "ibu tahu kamu curiga. Tapi jangan kamu masuk terlalu dalam. Ada hal-hal yang lebih buruk dari sekadar perselingkuhan." Tovan melangkah maju. "Ibu tahu soal ayah dan Sarti." Bu Lastri menghela nafas panjang. "Ibu tahu lebih banyak dari yang kamu kira." Kalimat itu seperti petir yang menyambar telinga Tovan. Ia duduk di sebelah ibunya, menunggu lanjutan. Tapi Bu Lastri hanya menatap dinding, seolah kenangan pahit menari di balik matanya. "Dulu, sebelum kamu lahir," ujar ibunya pelan, "ayahmu pernah punya hubungan gelap dengan perempuan dari desa sebelah. Saat ketahuan, dia memohon maaf. Ibu maafkan, demi keluarga. Tapi rupanya, itu bukan akhir dari semuanya." Tovan menunduk. Tiba-tiba, bayangan tentang Sarti jadi terasa berbeda. Ibu tahu sejak awal kalau ada yang berubah dari cara ayahmu memandang Sarti. Tapi ibu diam, karena merasa tak berdaya. Apa ibu harus mengusir Sarti yang lugu dan tak punya siapa-siapa? Atau membongkar semuanya dan menghancurkan rumah ini sekali lagi? Tovan tak menjawab, tapi hatinya bergejolak. Rasa marahnya pada ayahnya kini bercampur dengan iba kepada ibunya. Ia baru sadar, Bu Lastri selama ini menyimpan luka yang dalam. Luka yang dipendam rapat, demi menjaga anak-anak dan nama baik keluarga. Tapi sekarang, semua ini sudah kelewatan. "Bu," kata Tovan akhirnya, "aku harus lakukan sesuatu." Bu Lastri menatap anaknya lekat-lekat. "Kalau kamu nekat, kamu tidak hanya melawan ayahmu. Kamu akan membuka aib keluarga ini ke semua orang. Siapkah kamu menanggung akibatnya?" Tovan terdiam. Hanya satu hal yang ia tahu pasti. Malam itu, perasaannya terhadap ayahnya tak lagi sama. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai curiga bahwa Sarti bukan sekadar pembantu yang datang begitu saja. Ada sejarah yang disembunyikan. Sebuah benang merah yang mulai tampak ujungnya. Pagi itu langit mendung, seperti mencerminkan perasaan Tovan yang makin diliputi tanda tanya. Ia duduk di teras rumah, menatap ladang tebu yang tenang seolah tak pernah menyimpan aib. Tapi pikirannya penuh gejolak. Siapa sebenarnya Sarti? Ia membuka laci meja tua warisan kakeknya. Di dalamnya, tersimpan album-album lama dan kotak berisi dokumen. Tovan mulai membolak-balik satu persatu. Sebagian besar hanya berisi surat tanah, nota pembelian pupuk, dan catatan panen. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah foto usang yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di foto itu, tampak seorang perempuan muda berdiri di samping Juragan Arman. Usianya sekitar 20 tahun. Wajahnya mirip sekali dengan Sarti. Sangat mirip. Tapi ada hal lain yang lebih mengejutkan. Perempuan itu sedang menggendong bayi kecil. Tovan menelusuri balik foto itu, dan mendapati tulisan tangan halus di bagian belakang. Tahun 2002. Arman, Ratmi, dan bayi Sarti. Tovan terduduk lemas. Sarti adalah anak dari perempuan itu. Dan perempuan itu, nama yang samar pernah disebut ibunya beberapa tahun silam sebagai wanita yang nyaris menghancurkan rumah tangga mereka. Berarti, Sarti adalah anak dari hubungan gelap ayahnya dahulu. Tovan mengatupkan mulut. Matanya mulai panas.
Tiba-tiba potongan-potongan peristiwa yang selama ini terasa janggal mulai menyatu. Tatapan aneh Juragan Arman saat memanggil Sarti. Sikap dingin Bulastri setiap kali berpapasan dengan gadis itu. Dan kenapa Sarti begitu cepat akrab, begitu cepat dipercaya? Karena dia bukan sekadar pembantu. Dia darah daging Juragan Arman sendiri. Tovan berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melangkah cepat ke kamar Sarti. Tapi kamar itu kosong. Di atas tempat tidur, hanya ada selimut yang terlipat rapi dan satu amplop coklat tertinggal. Dengan tangan gemetar, Tovan membuka amplop itu. Isinya sebuah surat dengan tulisan tangan Sarti. Tovan, aku pergi. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tak mau lagi terjebak dalam kebohongan yang dibuat oleh orang tuamu dan ibuku. Aku tahu semuanya, bahkan lebih awal dari kamu. Tapi aku tetap tinggal, karena ingin tahu, apakah aku bisa dianggap bagian dari keluarga ini? Ternyata tidak. Maaf. Tovan mengepal tangan. Perasaan bersalah dan amarah membuncah jadi satu. Sarti pergi. Pergi membawa rahasia dan luka. Dan yang lebih menyesakan, ia tak tahu kemana gadis itu pergi. Hari berganti, namun Sarti tak kunjung kembali. Tovan merasa hampa, seolah ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Setiap langkahnya di ladang tebu selalu terbayang wajah Sarti yang pergi tanpa kata. Juragan Arman tampak berubah. Wajahnya yang dulu tegas kini sering murung dan sesekali terpaku menatap langit. Namun, ia tak pernah membahas Sarti atau urusan rumah tangga. Suasana rumah seperti diselimuti awan tebal tanpa ada secercah cahaya. Tovan mencoba menghubungi beberapa tetangga, mencari tahu kabar tentang Sarti. Semua hanya menggeleng. Tak ada yang tahu kemana perempuan itu pergi. Rasa penasaran Tovan makin menjadi. Suatu sore, ketika angin berhembus pelan membawa aroma tebu yang khas, Tovan duduk di bawah pohon mangga. Di tangannya sebuah surat kosong yang belum sempat ia kirimkan kepada Sarti. Ia tahu, ia harus membuat keputusan. Antara mengungkap semuanya kepada ibu dan warga desa, atau menjaga rahasia demi kehormatan keluarga. Namun, hatinya memberontak. Ia tahu bahwa kebenaran harus terungkap walau sekeras apapun konsekuensinya. Ketika senja mulai merangkak naik, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Tovan menoleh, dan sosok itu ternyata bukan siapa-siapa selain Mbak Karti. Kita harus bertemu lagi dengan bukti-bukti yang kita temukan, kata Mbak Karti dengan suara bergetar. Ini bukan hanya tentang Sarti, tapi juga tentang masa depan desa ini. Tovan mengangguk pelan. Rasa takut dan harapan bercampur dalam dadanya. Kisah yang selama ini tersembunyi mulai terkuak perlahan, membuka luka lama yang siap mengobati sekaligus membakar hati. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk tidak berhenti sampai semuanya terungkap. Malam itu, setelah Mbak Karti pergi, Tovan duduk termenung di depan jendela kamar. Cahaya rembulan menyelinap lewat celah tirai, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia teringat pesan Bulastri tentang konsekuensi mengungkap rahasia. Tapi kini, hatinya sudah bulat. Kebenaran harus dibawa ke terang, walau berisiko menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, Tovan mengumpulkan keberanian dan beberapa dokumen penting. Ia pergi menemui kepala desa. Dengan suara tegas namun penuh waspada, ia mulai membuka cerita tentang perselingkuhan Juragan Arman dan hubungan Sarti yang selama ini disembunyikan. Kepala desa mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Ia berjanji akan mengatur pertemuan dengan warga dan pihak keluarga. Berita itu cepat menyebar. Ladang tebu yang dulu damai kini jadi pusat bisik-bisik penuh tanya. Warga terpecah antara yang mendukung Tovan dan yang membela Juragan Arman. Sementara itu, Juragan Arman yang merasa terpojok mulai menunjukkan wajah lain. Ia mendatangi Mbak Karti dengan nada ancaman terselubung. Kamu pikir bisa menggulingkan aku? Aku sudah bertahun-tahun membangun semuanya. Jangan main-main, katanya dingin. Mbak Karti menatap balik tanpa gentar. Kami tidak akan diam, Pak Arman. Kebenaran akan terungkap. Ketegangan semakin memuncak, seperti badai yang akan segera meledak. Di tengah pertarungan itu, Sarti masih hilang tanpa jejak, meninggalkan luka yang semakin dalam di hati Tovan dan keluarga. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin pekat. Tovan terus berusaha mencari tahu keberadaan Sarti. Ia bertanya ke sana kemari, menghubungi kenalan lama, dan bahkan menyisir desa-desa sekitar. Namun, semua usaha itu berujung pada kebuntuan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Tovan menerima pesan misterius lewat telepon.
Nomornya tak dikenal, tapi suara di ujung sana terdengar parau. Kalau kamu mau ketemu Sarti, datanglah ke bekas gubuk tebu di ujung desa. Tapi jangan bawa siapa-siapa. Detak jantung Tovan makin kencang. Ia tahu ini mungkin jebakan, tapi hatinya tak bisa berhenti berharap. Dengan hati-hati, ia pergi ke tempat yang dijanjikan. Gubuk itu gelap dan lapuk, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan yang ia kenal. "Sarti?" tanya Tovan dengan suara bergetar. Perempuan itu mengangguk pelan. Mata Sarti penuh dengan luka dan air mata yang tak pernah kering. "Aku pergi karena aku ingin melindungi kalian semua," katanya lirih. "Tapi aku tak bisa terus bersembunyi." Pertemuan itu membuka babak baru yang penuh teka-teki dan perasaan campur aduk. Tovan tahu, kini waktunya menghadapi kebenaran yang sesungguhnya. Di bawah remang cahaya bulan, Sarti mengungkapkan kisah pilunya. Ia bercerita bagaimana selama ini ia hidup dalam bayang-bayang rahasia keluarga yang menyakitkan. Meski darah daging Juragan Arman, ia selalu dianggap sebagai beban. Sarti mengaku bahwa ia meninggalkan rumah karena tidak ingin menjadi alat permainan politik dan ambisi yang kotor. Ia tahu, jika ia terus tinggal, luka itu akan membusuk dan merusak semuanya. Tovan mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada beban berat yang harus mereka pikul bersama. Keluarga yang retak, rahasia yang terpendam, dan masa depan yang masih samar. Namun, di balik luka dan pengkhianatan, masih ada secercah harapan. Sarti dan Tovan sepakat untuk memperbaiki semuanya, meski jalan yang harus dilalui penuh duri dan rintangan. Mereka berdua berjanji, kebenaran tidak boleh lagi disembunyikan, dan keadilan harus ditegakkan demi nama keluarga dan desa yang selama ini mereka cintai. Malam itu menjadi titik balik, awal dari perubahan yang tak mudah tapi sangat diperlukan. Keesokan harinya, Sarti kembali ke desa bersama Tovan. Berita kedatangannya menyebar cepat. Warga yang semula penuh tanda tanya, kini mulai memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu dan skeptis. Juragan Arman merasa terpukul. Ia mencoba mengelak, menutup-nutupi, tapi kebenaran mulai membuka luka lama yang sulit untuk diabaikan. Tovan dan Sarti mulai mengumpulkan saksi-saksi yang pernah menyaksikan perilaku juragan selama ini. Suasana desa berubah menjadi panggung drama besar. Debat dan pertentangan mewarnai setiap pertemuan warga. Namun, di balik itu semua, ada harapan untuk membangun kembali kepercayaan dan keadilan. Tovan dan Sarti tidak hanya berjuang demi diri mereka, tapi juga demi masa depan desa yang damai dan penuh keadilan. Mereka tahu, perubahan ini tak akan mudah, tapi mereka siap menghadapi segala konsekuensinya. Waktu terus berjalan, dan cerita yang dulu tersembunyi kini terang benderang di hadapan semua warga desa. Juragan Arman akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia mulai kehilangan kepercayaan dan pengaruh yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Sarti dan Tovan berdiri kokoh bersama warga yang mulai memahami bahwa kebenaran dan keadilan adalah pondasi utama sebuah keluarga dan masyarakat. Luka lama perlahan sembuh, meskipun bekasnya tetap ada sebagai pengingat. Desa Tebu yang dulu terbelah kini mulai bersatu kembali. Harapan dan semangat baru muncul dari reruntuhan kebohongan dan pengkhianatan. Semua menyadari bahwa kebersamaan dan kejujuran adalah kunci agar masa depan lebih cerah. Di balik segala badai yang menerpa, muncul pelangi indah yang menandai awal baru untuk keluarga dan desa mereka. Tovan dan Sarti pun siap melangkah maju, membawa harapan baru yang lebih kuat dari segala luka dan rahasia. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kebenaran dan kejujuran adalah pondasi utama dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis. Meski rahasia dan pengkhianatan bisa melukai, dengan keberanian menghadapi dan mengungkap kebenaran, luka itu dapat sembuh dan membawa harapan baru. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya adalah dosa." Quran Surah Al-Baqarah 283. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk berikan komentar, like, dan subscribe jika kamu senang dengan ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.